dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Atau membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon, apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 klaster sebagai berikut. 1. Independensi penyelenggara pemilu. 2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. 3. Bantuan sosial. 4. Mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. 5. Prosedur penyelenggaraan pemilu. 6. Pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu khusus untuk Bawaslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Pemohon mengajukan bukti P19, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon aku, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya frase sebuah komisi pemilihan umum tersebut bermetamorfosis menjadi 3 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen. Salah satu persyarat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja. Misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif. Video pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, presiden pun dibatasi dengan pembatasan misalnya 11 anggota tim seleksi. Hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah. Sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat. Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi.
Artinya wewenang Presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Dari nama-nama calon yang diajukan oleh Presiden berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses fit and proper test tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berdasar dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 huruf A, Yungto pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Termasuk dalam ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andai pun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang, kuat non, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya ihwal dalil pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud dalil pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekurang lengkapan dari laporan yang diajukan. Pemohon mengajukan bukti P20, bukti P22 sampai dengan bukti P30. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PT13A dan seterusnya tertulis hingga bukti PT16A. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan serta Ali Muhammad Al-Hamid. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan ahli yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat material ataupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009 dan seterusnya 2023 tanggal 22 November 2023 dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan keputusan KPU nomor 1632 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2023
Video bukti PK22. Selain itu berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan nomor 009 dan seterusnya 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan aku memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan aku tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900 dan seterusnya 2003 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 23 November 2003. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 010/2023 pada tanggal 21 November 2023. Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan PKPU 19/2023. Yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun. Video bukti PK10 dan PK23. Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjut dengan penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah Bawaslu beserta jajaran telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan material ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu, video pasal 95 Undang-Undang Pemilu. Faktanya tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam berangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari pemohon mengenai Bawaslu tidak melanjutkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut. Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti P9, bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan serta ahli Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan serta 2 saksi yaitu Arif Patrawijaya dan Mirza Zulkarnain. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T3, bukti T5, bukti T6, bukti T8 sampai dengan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah meriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait bukti-bukti dan saksi dan ahli keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf 311 di atas meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan termohon dalam menerapkan putusan KPU nomor 90 2023 tanpa mengubah PKPU 19 2003 di atas. Mahkamah menilai dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 945, jungto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK, pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks putusan MK nomor 90 yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga termohon berkewajiban melaksanakan putusan MK 90 2023.
Bahwa untuk menindaklanjuti putusan 90/2023, aku termohon pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan surat nomor 145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK 90/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah Mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan putusan MK nomor 90/2003 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada pemohon perkara akuo juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atas perubahan norma apapun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan pasal 59 S1 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam pasal 80 S1 PMK 2 2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam hal ini tidak ada perintah agar salinan putusan Mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145 diulangi nomor 1145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. In kasu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga menurut penilaian wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat akuo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK 90/2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2023 termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2003 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konsideran menimbang keputusan aku menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan. Bahwa dalam konsideran menimbang tersebut menunjukkan termohon telah menerbitkan keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud pasal 66 PKPU 19/2023 di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, termohon secara tegas menyatakan dalam konsideran menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2003. Oleh karena itu termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan calon telah mempedomani pedoman PKPU 19/2003 dengan penerapan yang telah sesuai dengan putusan MK 90/2023.